Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ardiansa SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 6 bersama teman saya Herman. Saya akan membacakan makalah yang telah kami susun yang berjudul Tuna Laras dan Tuna Netra. Latar belakang bab 1. Latar belakang Latar belakang yang telah kami susun dalam pembuatan makalah ini ialah yang pertama, berhubungan dengan individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang di dalam dirinya atau yang berada dalam dirinya, dan faktor eksternal itu lingkungannya. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya berdasarkan tingkat gangguannya. Yang kedua, rumusan masalah yang kami teliti yang telah kami susun ini. Yang pertama, apa pengertian tunalaras dan tunanetra. Yang kedua, klasifikasi tunalaras dan tunanetra. Yang ketiga, Tujuan kami menyusun makalah ini ialah yang pertama untuk mengetahui apa pengertian tunalaras dan tunanetra, dan untuk mengetahui klasifikasi tunalaras dan tunanetra. Baiklah, kita langsung ke bab 2, yaitu bagian pembahasan. Yang A, klasifikasi tunanetra. Yang pertama, berdasarkan waktu kejadian atau terjadinya ketunanetraan tersebut. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinik. Yang keempat, berdasarkan kelainan-kelainan pada mata. Yang B, klasifikasi tunalaras. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, itulah yang disebut dengan tunalaras. Yang pertama ada yang disebut juga dengan the semi-socialist child, atau yang disebut juga anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya keluarga dan kelompoknya saja. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri. Yang kedua, yang disebut juga dengan children are state at primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak-anak yang tidak pernah dibimbing ke arah sikap sosial. Itulah pentingnya kita dibimbing sewaktu kita kecil supaya kita tidak menjadi anak tunalaras. Yang ketiga, yang disebut juga dengan children with minimum socialization capacity, atau yang disebut anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan pada dirinya tersebut. Yang selanjutnya itu anak mengalami gangguan emosi. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari yang pertama, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Seperti mungkin dia mudah dihinggapi rasa cemas, sakit hati, marah, agresif atau temperamen, dan merasa bersalah setiap melakukan sesuatu. Yang kedua, yang disebut juga dengan children with psychotic process, atau ini anak kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus,
Itu misalnya dengan kita bawa, mungkin anak yang mengalami gangguan ini kita bawa ke ada psikoter, ada psikolog, supaya dia bisa diterapi, supaya dia lebih baik lagi. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata dan tidak memiliki kesadaran diri yang disebabkan, dan dia tidak memiliki, dan dia tidak mengerti, dan dia tidak mengetahui identitas diri dia sendiri. Ya, kesimpulan dalam makalah yang telah kami susun ini ialah tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dan mengendalikan emosi, kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tunalaras disebabkan karena faktor internal yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, maupun faktor faktor eksternal atau lingkungan sekitarnya. Inilah pentingnya kita berperan sebagai teman atau keluarga jika ada teman atau keluarga kita yang mengalami hal-hal yang seperti ini, mengalami tunalaras ini yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, kesimpulannya, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan hambatan dalam penglihatan berdasarkan tingkat gangguannya yang telah saya sebutkan tadi. Berdasarkan dibagi dua, yaitu yang pertama tunanetra dibagi dua, yaitu buta total. Buta total ini mungkin buta yang dari lahir atau yang disebut total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan, low vision. Itu yang kedua. Ini mungkin orang yang sebelumnya dia bisa melihat, mungkin ada kecelakaan atau penyebab lain yang menyebabkan dia mengalami gangguan penglihatan, makanya dia menjadi golongan tunanetra. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh dosen kami. Saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.